Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 9, subtema 2 untuk muatan IPA, kompetensi dasar 3.9. Oke, materi yang kita pelajari adalah zat tunggal dan campuran. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Oke, kita akan mengingat kembali apa yang dimaksud dengan materi. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa serta volume. Materi dapat berwujud padat, cair, dan gas. Penggolongan materi. Materi dapat dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal sendiri ada dua jenis, yang pertama unsur dan yang kedua senyawa. Sedangkan campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Kita pelajari satu demi satu ya. Yang pertama kita pelajari adalah zat tunggal. Zat tunggal disebut juga dengan zat murni. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas satu zat atau satu materi sejenis. Contohnya adalah air, gula, emas 24 karat, dan garam. Jenis zat tunggal ada dua, yaitu unsur dan senyawa. Jenis zat tunggal yang pertama, yaitu unsur. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam, atau unsur bukan logam. Contoh unsur logam misalnya adalah perak yang dilambangkan dengan huruf Ag, unsur besi yang dilambangkan dengan huruf Fe, unsur emas 24 karat yang dilambangkan dengan huruf Au, dan unsur platina yang dilambangkan dengan huruf Pt. Ada pula contoh unsur bukan logam atau yang disebut sebagai unsur non-logam. Contohnya adalah oksigen yang dilambangkan dengan huruf O, unsur hidrogen yang dilambangkan dengan huruf H, unsur karbon yang dilambangkan dengan huruf C, dan unsur nitrogen yang dilambangkan dengan huruf N. Dan zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya adalah senyawa garam yang terbentuk dari unsur natrium dan unsur klorin. Yang kedua adalah air. Air terbentuk dari dua unsur hidrogen dan satu unsur oksigen. Kemudian gula. Gula terbentuk dari 6 unsur karbon, 12 unsur hidrogen, dan 6 unsur oksigen. Selanjutnya adalah asam cuka. Asam cuka terbentuk dari beberapa unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Ada pula soda kue. Soda kue terbentuk dari unsur natrium, hidrogen, dan beberapa unsur oksigen. Dan vitamin C. Vitamin C terbentuk dari beberapa unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya kita akan belajar tentang campuran. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, campuran homogen yang dapat tercampur secara sempurna. Dan yang kedua, campuran heterogen, yaitu campuran yang tidak dapat tercampur secara sempurna. Oke, baik campuran homogen dan campuran heterogen memiliki kesamaan ciri-ciri. Berikut ini ciri-ciri campuran. Yang pertama, campuran tersusun atas dua unsur atau senyawa atau lebih. Yang kedua, campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Yang ketiga, perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap.
Dan yang keempat, sifat campuran sama dengan sifat-sifat zat penyusunnya. Nah, jenis campuran yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur secara sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan karena seperti tampak satu kesatuan. Seperti halnya terlihat pada gambar, yaitu larutan air sirup. Antara bagian air dan bagian sirup tidak dapat dibedakan. Berikut ini contoh campuran homogen di sekitar kita. Yang pertama, sirup. Sirup merupakan campuran dari gula, pewarna, dan air. Yang kedua, air teh manis dan sudah disaring. Merupakan campuran dari air, gula, dan warna teh. Yang ketiga, larutan garam, yang merupakan campuran dari garam dan air. Yang keempat adalah udara. Udara di sekitar kita merupakan campuran dari berbagai gas, yaitu campuran dari gas nitrogen, oksigen, karbon dioksida, argon, dan lain-lain. Yang kelima adalah logam perunggu. Logam perunggu merupakan campuran dari logam tembaga dan timah. Selanjutnya logam kuningan, yang merupakan campuran dari logam tembaga dan seng. Kemudian ada logam emas putih, yang merupakan campuran dari emas, tembaga, dan perak. Dan ada juga logam emas di bawah 24 karat. Logam emas di bawah 24 karat merupakan campuran dari logam emas dan tembaga. Kemudian jenis campuran yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya adalah air kopi tumbuk. Bagian antara bubuk kopi dan air kopi masih dapat dibedakan. Contoh campuran heterogen di sekitar kita, misalnya campuran air dan minyak. Air kopi tumbuk, campuran air dan pasir, es sirup. Es batu masih dapat dibedakan dengan larutan sirupnya. Yang kelima, es teh manis. Es batu masih bisa dibedakan dengan larutan teh manisnya. Yang keenam adalah adukan semen dan kerikil. Dan contoh yang ketujuh adalah adonan bakwan. Oke, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.